Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu heatsink SSD NVMe. Tapi yang uniknya dia itu ada suhunya lah, atau sensor suhu yang ada di bagian atas heatsinknya. Berbeda seperti di brand pada umumnya, yang dimana tersebut kebanyakan RGB maupun yang polosan. Tapi kalau yang ini ada sensor suhunya. Apakah bagus atau tidak penampakan dan juga estetikanya sih? Apakah keren menggunakan yang ada di sini? Ini boxnya cuma polosan aja ya. Cuma ada tulisan dari segi barcode Barrow, heatsink kit dan juga serinya. Brandnya dari Barrow, yang serinya adalah FBM2TZ01 berwarna silver, heatsink SSD NVMe M.2. Yang dimana tersebut, dia itu garansi resminya dari Berlian.com ya. Karena ada stikernya di bagian sini, stiker Berlian. Dan foto yang ada di sini dia harga sekitar 200.000 kalau nggak 300 ribuan lah untuk harganya, karena saya tuh membelinya pas diskon dulu di harga 200 ribuan. Tapi sekarang nggak tahu sih barangnya masih ada atau tidak. Kalau nggak salah sih barangnya udah kosong ya di produknya. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang ada di sini kita buka dulu dari segi penampakannya seperti apa. Aku juga penasaran sih, karena jarang gue buka. Dan di sini ada busanya langsung. Ini ada thermal padnya juga, dikasih berapa nih, 1 2 3, berwarna biru 2, hitam 1. Di sini ada bautnya juga ada 4. Dan di bagian sini yang menariknya, di bagian heatsink kita buka dulu isiannya apa aja. Seperti ini ya, layar LED-nya di bagian depan sini, layar LED, dan juga menggunakan power pin dari 3 pin dari fan, samalah untuk pinnya. Fungsinya cuma menghidupkan dari segi layar yang ada di sini, dan juga tanpa software sih kalau nggak salah dari segi produknya ini, mereknya Barrow. Dan di sini heatsinknya tinggal ditumpuk, dimasukkan ke dalam, tinggal dibaut, itu selesai. Dan juga cara untuk pemasangannya, habis ini ya saya kasih tahu caranya. Yang dimana saya menggunakan NVMe dari Phenom RX Gen 4. Yang Gen 4 sih yang memang agak panas ya, karena speednya dia itu tinggi sampai di 7000. Dan kita tes saja nanti apakah bisa mendinginkan atau tidak, dan juga sensor suhunya apakah sesuai atau tidak seperti yang ada di softwarenya HW Monitor. Ya itu sih sebagai perbandingannya ya, dari segi real time ya sama atau tidak. Kadang sih ada yang sama, ada yang delay 1 detik maupun setengah detik. Tapi kita tes saja nanti apakah sesuai atau tidak untuk yang ada di sini. Dan baru pertama kali sih aku mencoba ini ya, kita tes saja dari segi cara pemasangan dan juga suhunya. Apakah jauh atau tidak perbedaannya di harga 200 sampai 300 ribu untuk mendinginkan NVMe Gen 4, dan juga dari segi estetikanya apakah cakep atau tidak. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke pemasangannya dulu atau cara merakitnya dan juga lalu suhunya. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut ke pengujian suhunya. Kalau semisal tanpa heatsink dan juga pakai heatsink untuk yang ada di sini, menggunakan NVMe Phenom RX Gen 4,
Dan yang pertama dari segi gambar yang ada di sini tanpa heatsink dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 50 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dan juga maksimalnya saya tes di Crystal Dismark dan yang untuk paling tinggi di 50 derajat. Dan kalau kita bandingkan dengan baru digital cooling kit seperti contoh yang ada di sini gambarannya, untuk minimalnya mendapatkan di 43 derajat dan juga maksimalnya di 46 derajat dengan pengujian yang sama. Dan kalau kita bandingkan minimalnya terpaut di 1 derajat, lebih dingin menggunakan NVMe heatsink dari Barrow, dan juga maksimalnya juga sama, lebih dingin di 4 derajat. Bisa dibilang ini cukup bagus lah, yang dimana ada efek untuk mendinginkan dari segi NVMe-nya. Silahkan di pause kalau pengen lebih lama untuk melihat data yang ada di sini. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak di harga 300 ribuan? Terbilang ini cukup bagus. Dari segi tampilannya, dia itu ada LED sensor suhunya. Seperti gambaran yang ada di sini sangat menarik dari segi tampilannya. Tapi kalau aku pribadi ada kurang di bagian ini, yang dimana sensor suhunya dia tuh tidak sinkron dengan real time yang ada. Kalau kita bandingkan dengan HP monitor, dia tuh real time ya, naik turunnya dari segi panas maupun dingin. Tapi kalau yang ada di sini menggunakan Barrow, dari segi sensor suhunya dia tuh kurang sinkron dengan HP monitor. Yang dimana kalau menggunakan Barrow dia tuh telat 5 detik atau 10 detik lah. Jadi suhunya tidak sesuai real time untuk yang ada di sini. Tapi masih nggak masalah sih untuk yang itu. Dan kalau suhunya dia itu bisa mendinginkan sampai di up to 4 derajat dari segi maksimal seperti yang saya uji tadi. Terbilang udah cukup bagus lah untuk yang ada di sini. Intinya seperti itu. Kalau kelebihan yang lainnya, pemasangannya mudah dan juga tanpa software ya, untuk menggunakan NVMe dari Barrow Digital. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, NVMe Barrow Digital Cooling Kit. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review powered PC seperti contoh yang ada di sini SSD, heatsink NVMe, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.